Selanjutnya Bapak Ketut. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 9 khususnya di Panja tentang pengangkatan non-ASN. Pertama adalah kami memberikan apresiasi kepada undangan yang hadir. Ini pertemuan yang kedua dan ini kami Komisi 9 sangat serius untuk menanggapi masalah tenaga ASN, non-ASN, terutama yang hadir dalam kesempatan ini. Perlu saya sampaikan bahwa semestinya dalam proses pembangunan manusia itu, ini kan tidak hanya salah satu profesi saja. Kita lihat kemarin kan di tenaga pendidikan itu ada kuota hampir 1 juta dan itu bisa dipenuhi 600.000. Nah, sedangkan kita lihat tenaga kesehatan ini kan bagian daripada membangun bangsa dan negara. Nah, tentu tidak boleh ada pembedaan. Nanti di pendidikan dikasih kuota, di tenaga kesehatan atau nakes ini tidak ada kuota, kan seperti itu. Dan sampai saat ini masih was-was juga karena 2023 itu kan tidak ada tenaga honorer. Kami sangat berat membayangkan kalau nanti semua diangkat P3K ketika masa-masa sulit sekarang atau masa COVID kemarin itu banyak juga tenaga tidak honorer tidak bisa diangkat. Apalagi sampai nanti diangkat menjadi P3K menjadi ASN. Apakah sanggup nanti pemerintah maupun pemerintah daerah untuk membayarkan? Ini harus ada kejelasan. Jangan sampai nanti 2023 tidak ada honorer kemudian tidak diangkat. Nah, ini kan sama dengan pembunuhan kan seperti itu. Nah, tentunya kalau segi regulasi ini ya saya kira bagus 2023 itu target tidak ada, tapi ini tenaga-tenaga non ASN ini harus diangkat tanpa terkecuali. Nah, kemudian afirmasinya juga tidak jelas. Nah, tidak jelas. Kita lihat afirmasi itu kan kalau dulu kan tenaga bidan itu sesuai dengan masa pengabdian, umur, kemudian punya keahlian. Sekarang ini kan afirmasinya itu dites bersamaan dengan orang-orang yang baru. Tentu mereka itu pasti orang apalagi berumur, kemudian pasti mereka itu akan kalah kan seperti itu. Nah, ini menjadi permasalahan. Memang kita nantinya dengan mengundang Bapak Ibu sekalian, kita berusaha membuat sebagai fungsi DPR, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Pertama adalah validasi data itu harus jelas juga. Maka dari itu dari sekarang organisasi dan kami juga nanti melalui lembaga yang kami miliki ataupun melalui daerah pemilihan kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah itu karena kami tanya kemarin beberapa kepala dinas kesehatan itu sudah melakukan validasi data. Sehingga betul-betul validasi data itu nantinya itu jangan sampai ada yang tercecer. Apalagi di daerah terpencil yang teknologinya mungkin tidak akan seperti daerah-daerah perkotaan. Nah, kedua, ini tentu nanti harus ada usulan yang jelas biar rekomendasi yang dikeluarkan nanti kami dari Komisi 9 itu masalah afirmasi itu. Kalau kita lihat hanya dengan tes, kami yakin nanti banyak juga nanti yang kecolongan ataupun tidak diangkat menjadi P3K maupun diangkat menjadi ASN. Maka dari itu ya kami menginginkan nanti agar apa yang usulan rekomendasi itu nanti biar jelas. Tentu apa yang agar ada model usulan-usulan resmi dari organisasi profesi yang ada nanti. Sehingga ini akan memudahkan kami nanti di dalam panja ini merekomendasikan kepada pemerintah.
Karena dari agenda yang kami buat, di samping kami akan mengundang sesuai dengan mitra kerja kami yaitu Menteri Kesehatan, kalau PLKB dengan BKKBN, kemudian juga kami akan mengundang Menteri Keuangan, mengundang juga dari Menpan, sehingga betul-betul apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman asosiasi ini nanti bisa diselesaikan seperti yang dilakukan di dunia pendidikan. Jangan sampai nanti ketika ini karena ini kan cukup gawat juga 2023 tidak ada pegawai honor tapi diputus. Kemudian DAU-nya juga tidak jelas. Karena kalau kita lihat belanja pegawai kalau dari segi aturan kan tidak boleh ada lebih dari 30%. Nanti kalau belanja pegawai akibat pengangkatan ini dianggap lebih, kemudian ada sanksi kepada pemerintah daerah, dan selama ini pemerintah daerah kami yakin tidak mungkin akan menganggarkan apa yang menjadi usulan sepenuhnya dari pengurus asosiasi ataupun tenaga non-nakes. Karena mereka pasti akan tidak bisa mencari dana kalau mengandalkan APBD murni. Itu harus nanti ada kejelasan bahwa DAU yang diperuntukkan seperti tadi disampaikan Bu Neti itu harus jelas. Nah, kalau sekarang disuruh angkat, kami yakin pasti mereka itu akan mengangkat 1-2 saja. Membayar tenaga honor saja yang ada itu sudah berat, apalagi mengangkat P3K kalau tidak ada subsidi dalam bentuk DAU dari pemerintah pusat. Maka dari itu kami juga akan mengundang Kemenkyu. Nah juga nanti harus seperti tadi jelas nanti posnya itu untuk DAU untuk pengangkatan P3K atau pengangkatan ASN. Nah, ini langkah-langkah yang kami lakukan, termasuk juga kita juga sangat prihatin juga. Selama ini kan daerah-daerah UAC itu daerah terpencil itu kan bagus sekali. Tetapi berat sekali tugas-tugas tenaga terpencil itu karena mereka sudah honorer, masyarakatnya juga dirugikan. Yang menikmati BPJS Kesehatan ini kan orang perkotaan saja. Karena segi pelayanan, kemudian vaskesnya itu sangat kurang sekali. Sedangkan mereka sudah UAC, sudah membayar. Seperti tadi kan ID menyampaikan hanya ada di Jawa dan Bali, kan begitu. Berarti orang-orang terpencil itu mereka tidak menikmati apa yang sudah mereka lakukan. Nah, belum lagi nakesnya yang begitu berat pekerjaannya karena melayani mereka itu sangat terpencil dan risiko dan sebagainya. Seperti kemarin di Papua kan banyak tenaga kesehatan yang meninggal dan sebagainya karena konflik di sana. Nah ini yang harus kita buat, nanti ada kepastian pimpinan sehingga betul Komisi 9 dulu pimpinan Pak Ansori, Pak Saleh, Ibu Ciptaning kan begitu. Waktu kemarin pernah mengangkat tenaga kerja. Mudah-mudahan ini dan kami akan serius nanti berjuang di Panja ini agar apa yang dihasilkan oleh Panja ini betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah. Dan saya merasa bersyukur juga pemerintah melakukan ada 2023 tidak ada pengangkatan itu, berarti wajib pemerintah itu harus bentuk penganggaran sehingga betul-betul tenaga selama ini yang belum diangkat menjadi P3K itu harus diangkat. Risiko itu. Kalau begitu ya jangan membuat aturan seperti itu. Nah, walaupun kita ya selama ini ya kita optimis saja kan begitu. Saya malah senang saja pemerintah mengeluarkan aturan seperti itu sehingga ini ada pintu untuk pengangkatan daripada tenaga honor maupun untuk menjadi pegawai P3K maupun ASN. Saya kira itu aja pimpinan. Terima kasih. Ya.